warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat belajar semuanya, video singkat ini saya buat untuk mengulas soal-soal yang kemarin saya sajikan pada sesi tes formatif yang kelima ya. Jadi tes formatif yang kelima kemarin saya membuat 3 paket soal, paket 1, paket 2, dan paket 3. Dan mahasiswa saya acak sedemikian hingga kemudian ada mahasiswa yang mendapat paket 1, ada mahasiswa yang mendapat paket 2, dan ada mahasiswa yang mendapat paket 3. Ya, untuk paket yang pertama, jadi soal yang nomor 1 kemarin, suatu variabel random discrete X mempunyai distribusi probabilitas berikut sebagaimana di tabel itu ya. Nah, agar Px merupakan suatu fungsi probabilitas, maka nilai dari P3 harus sama dengan berapa ya. Jadi ingat kembali bahwa suatu fungsi bisa dikatakan sebagai suatu fungsi probabilitas, syaratnya adalah kalau yang pertama adalah nilai dari Px itu selalu positif untuk semua X, dan juga yang kedua adalah total probabilitasnya harus sama dengan 1. Jadi untuk mengisi P3 supaya Px itu merupakan fungsi probabilitas, maka tinggal melengkapi saja sekiranya nanti jika dijumlah mulai dari P0 sampai P5 itu harus sama dengan 1. Dengan menggunakan kriteria itu, maka kita dengan mudah menemukan berapa nilai P3 supaya Px merupakan suatu fungsi probabilitas. Kemudian soal yang kedua, suatu variabel random discrete X mempunyai distribusi probabilitas sebagaimana ditunjukkan dalam tabel ya. Maka nilai dari probabilitas X yang kurang dari 4 itu berapa ya. Jadi probabilitas dari X yang kurang dari 4, kita perhatikan di tabel, X yang kurang dari 4 itu berarti ya bisa 1 atau 2 atau 3 ya. Sehingga untuk mengisi probabilitas X yang kurang dari 4 itu berarti sama dengan probabilitas X yang sama dengan 1 ditambah probabilitas X yang sama dengan 2 ditambah probabilitas X yang sama dengan 3. Berarti 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,2. Nah, kita berlanjut sekarang ke soal nomor 3 di paket 1 ini ya. Suatu variabel random discrete X mempunyai distribusi probabilitas bagaimana dalam tabel. Maka nilai dari probabilitas X yang kurang dari 10, ya ini sebenarnya sama dengan soal yang kedua. Tetapi saya ingin mengecoh sedikit bagaimana kalau saya buat X yang kurang dari 10. Jadi di tabel itu menyajikan nilai-nilai probabilitas untuk X yang sama dengan 1 sampai 6 ya. Sehingga kalau saya menyebut X yang kurang dari 10 itu sebenarnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya begitu ya. Tetapi untuk X yang sama dengan 7, 8, 9 itu kan pasti probabilitasnya 0, tidak ada peluang kemunculan ya. Karena yang memiliki nilai sudah disajikan dalam tabel seperti ini, sehingga jelas bahwa probabilitas dari X yang kurang dari 10 ya pasti sama dengan 1, yaitu jumlah dari P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 tambah P6 itu sama dengan 1. Nah, menuju ke soal yang keempat. Jika distribusi probabilitas dari suatu variabel random kontinu X dinyatakan oleh suatu fungsi densitas fx sama dengan 1/4 untuk interval nilai x dari 1 sampai 5, maka nilai dari probabilitas x yang kurang dari 3 itu sama dengan berapa ya. Nah, jadi kalau soal yang sebelumnya adalah variabel random discrete, soal yang keempat ini sudah variabel random kontinu ya. Maka distribusi probabilitasnya dinyatakan dalam sebuah fungsi densitas ya, fungsi kepadatan peluang, disimbolkan dengan fx ya. Dalam hal ini fx-nya sama dengan 1/4 untuk interval nilai x dari 1 sampai 5 ya. Jadi fx ini dia disebut sebagai fungsi densitas, maka pastilah
luasan daerah di bawah kurva fx sama dengan 1/4 untuk batas x dari 1 sampai 5 itu harus sama dengan 1 ya. Kita perhatikan bahwa fx sama dengan 1/4 itu adalah definisi untuk x yang dari 1 sampai 5 ya. Di bawah 1 itu fx-nya sama dengan 0 ya. Di atas 5 itu juga fx-nya sama dengan 0 ya. Sehingga probabilitas x yang kurang dari 3 adalah sama dengan integral dari fx dx untuk x mulai dari 1 sampai 3 ya. Jadi integral dari 1/4 dx untuk x mulai dari 1 sampai 3 ya. Itu sama dengan berapa ya. Jadi itulah besarnya probabilitas kejadian x yang kurang dari 3. Nah, kita menuju ke soal yang kelima ya. Jika distribusi probabilitas dari suatu variabel random kontinu x dinyatakan oleh fungsi densitas fx sama dengan 1/4 untuk interval nilai x dari 1 sampai 5, ini soal yang tadi ya, melanjutkan, maka nilai dari probabilitas kejadian x yang lebih besar dari 4 adalah sama dengan, nah berarti integral dari fx dx untuk x mulai dari 4 sampai, sebenarnya sampai tak hingga ya, tetapi dalam hal ini yang terdefinisi sama dengan 1/4 itu adalah sampai dengan 5 saja ya. Berarti integral dari 1/4 dx untuk x mulai dari 4 sampai 5. Nomor 6 sekarang, dari fungsi-fungsi berikut manakah yang bukan merupakan fungsi densitas? Ya. Jadi ini ada beberapa fungsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 fungsi yang saya sajikan, tetapi tidak semuanya merupakan fungsi densitas ya. Nah, kita diminta untuk mencari mana yang bukan merupakan fungsi densitas ya. Jadi secara umum untuk memeriksa apakah ini merupakan fungsi densitas atau tidak, maka tinjau kembali apa syarat suatu fungsi dikatakan sebagai fungsi densitas ya. Lihat kembali di buku, yaitu bahwa yang pertama fx harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua adalah integral dari fx dx harus sama dengan 1 ya. Nah, kita periksa sekarang fungsi yang pertama, fx sama dengan 1/3 untuk interval nilai x dari 1 sampai 4. Maka periksa saja apakah integral dari 1/3 dx untuk x mulai dari 1 sampai 4 itu sama dengan 1. Begitu juga untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Apakah integral dari 1/3 dx untuk x mulai dari 0 sampai 3 itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau iya, maka dia merupakan fungsi densitas. Nah, sebenarnya secara visual grafis bisa saja kita membuat gambarnya ya. Jadi gambar saja kurva atau grafik fx sama dengan 1/3 ya. Kemudian perhatikan batasnya untuk x dari 1 sampai 4. Jadi dia akan pasti membentuk, jadi area di bawah kurva itu dengan batasan x yang ditentukan itu akan membentuk sebuah persegi panjang ya. Jadi lihat aja misalnya fungsi yang pertama itu adalah panjangnya adalah 3 ya. Lebarnya adalah 1/3. Panjang kali lebar 3 kali 1/3 1 ya. Jadi itu jelas. Nah, fungsi yang kedua, panjangnya berapa itu? Dari 0 sampai 3 itu kan panjangnya 3. Lebarnya 1/3. Berarti dia merupakan fungsi densitas karena luasnya sama dengan 1 itu ya. Jadi 3 kali 1/3. Fungsi yang ketiga, panjangnya 2. Dari 1 sampai 3 itu kan panjangnya 2 ya. Nah, sementara lebarnya setengah.
Berarti panjang kali lebar 2 kali setengah 1, berarti dia fungsi densitas. Fungsi yang keempat, panjangnya 2 sampai 4 itu kan panjangnya 2 kali setengah 1. Fungsi yang berikutnya itu dari 1 sampai 5 itu kan panjangnya 4. Nah, sementara lebarnya 1/4, berarti dia juga merupakan fungsi densitas. Nah, yang terakhir, panjangnya itu 4. Jadi 1 sampai 5 itu kan panjangnya 4 ya, sepanjang 4. Sementara lebarnya 1/3. 4 kali 1/3 tidak sama dengan 1, berarti dia bukan merupakan fungsi densitas. Jadi jelas itulah jawabannya ya. Nah, adapun soal yang terakhir dari paket 1 ini, manakah yang merupakan contoh variabel random discrete? Jadi ini untuk menguji apakah mahasiswa sudah memahami perbedaan variabel random discrete dan kontinu ya. Jadi yang pertama, durasi waktu penerbangan pesawat jurusan Medan Makassar. Itu kan suatu variabel random ya. Jadi meskipun sudah dijadwal, tetapi pada kenyataannya selalu ada variasinya ya. Tidak selalu tepat seperti jadwalnya. Nah, durasi waktu penerbangan, waktu itu kan suatu yang kontinu ya, bukan discrete. Setelah 1 jam bukan 2 jam, tapi 1 jam lebih sekian menit, lebih sekian detik, dan seterusnya. Jadi smooth itu kontinu ya. Jadi waktu itu kontinu. Suhu itu juga kontinu ya. Setelah 37 derajat sebenarnya bukan 38 ya. Tetapi ada komanya 37,0001 dan seterusnya. Itu kontinu ya. Tetapi untuk yang terakhir, jumlah program studi perguruan tinggi di Indonesia itu discrete ya. Ada perguruan tinggi yang jumlah prodinya 4, 5, 7, 9, itu discrete ya. Jadi bilangan cacah ya, discrete. Nah, itulah soal-soal yang kemarin saya munculkan di paket 1 ya. Nah, sekarang kita lihat soal paket 2. Sebenarnya mirip, sehingga nanti saya tidak akan mengulas lebih detail lagi sebagaimana yang di atas ya. Suatu variabel random discrete X mempunyai distribusi probabilitas berikut. Lihat tabel. Akar Px merupakan suatu fungsi probabilitas, maka nilai P3 harus sama dengan berapa? Jadi lengkapi saja supaya totalnya sama dengan 1, maka P3 harus sama dengan berapa? Ini mudah ya. Nah, yang kedua, suatu variabel random discrete X mempunyai distribusi probabilitas berikut seperti tabel. Maka nilai dari probabilitas X yang lebih besar dari 4. Lebih besar dari 4 itu berarti ya bisa 5 atau 6. Berarti ya jumlahkan saja P5 ditambah P6 ya. Jadi 0,2 ditambah 0,1 itu sama dengan berapa? Nah, soal yang ketiga, suatu variabel random discrete X mempunyai distribusi probabilitas berikut. Lihat tabel. Maka nilai dari Px yang kurang dari 1. X yang kurang dari 1 itu ya di bawahnya 1 itu ya tidak ada, 0. Ya, 0. Berarti jawabannya jelas bahwa probabilitas X yang kurang dari 1 adalah sama dengan 0 ya. Nah, soal yang nomor 4, jika distribusi probabilitas dari suatu variabel random kontinu X dinyatakan oleh fungsi densitas Fx sama dengan setengah untuk interval nilai X dari 1 sampai 3, maka nilai dari Px yang kurang dari 3 itu sama dengan berapa? Ingat, ini kontinu, berarti untuk hitung probabilitasnya, maka Px yang kurang dari 3 sama dengan integral dari Fx dx untuk batasan dari X yang mulai dari ya, untuk X mulai dari negatif tak hingga sampai 3 ya, sampai 3. Tetapi kita bisa langsung mengacu aja pada batasannya. Dia tadi kan sama dengan setengah, itu untuk X mulai dari 1 sampai 3. Maka kita bisa langsung saja menulis mulai dari yang terdefinisinya, yaitu sama dengan integral dari setengah dx untuk X mulai dari 1 sampai 3 ya.
dihitung saja sama dengan berapa. Nah, soal yang kelima, jika distribusi probabilitas dari suatu variabel random kontinu X dinyatakan oleh fungsi densitas fx sama dengan 1/4 untuk nilai X dari 1 sampai 5, maka nilai dari probabilitas X yang lebih besar dari 3 itu sama dengan berapa? Ini mudah ya, seperti soal yang sebelumnya, berarti sama dengan integral, karena ini kontinu ya, integral dari fx dx untuk x mulai dari 3 sampai seterusnya sebenarnya. Tetapi kita bisa langsung bahwa tadi fx sama dengan 1/4 itu untuk x yang mulai dari 1 sampai 5. Berarti langsung bisa kita tulis integral dari 1/4 dx untuk x mulai dari 3 sampai 5. Itu sama dengan berapa ya. Nah, menuju ke soal yang nomor 6. Dari fungsi-fungsi berikut manakah yang merupakan fungsi densitas? Jadi seperti soal yang sebelumnya, di paket yang sebelumnya, maka periksa saja mana yang luas daerah di bawah kurva itu sama dengan 1 ya. Lihat batasnya. Untuk yang pertama batasnya X dari 1 sampai 7 itu sepanjang 6 ya, panjangnya 6, maka lebarnya supaya 1/6, betul ya. Berarti yang pertama itu merupakan fungsi densitas. Untuk yang nomor 2, X-nya itu panjangnya dari 1 sampai 6, berarti panjangnya 5 ya, lebarnya 1/6, itu bukan. Berarti luas daerah di bawah kurvanya tidak sama dengan 1 ya. Jadi jelas ini jawaban yang benar adalah yang paling atas itu ya. Jadi kita bisa membayangkan kurvanya ini adalah membentuk sebuah persegi panjang ya, dengan batasan X seperti yang ditentukan. Jadi kalau ingin memeriksa satu-satu bisa saja periksa saja integral dari 1/6 dx untuk X mulai dari 1 sampai 7 apakah sama dengan 1. Periksa juga apakah integral dari 1/6 untuk X mulai dari 1 sampai 6 ya, itu juga sama dengan 1 dan seterusnya, seperti contoh yang tadi itu ya. Jadi ingat kembali bahwa suatu fungsi dikatakan fungsi densitas itu kalau luasan daerah di bawah fungsi itu dengan batas-batas yang ditentukan itu sama dengan 1 atau tidak ya. Nah, soal yang nomor 6, manakah yang merupakan contoh variabel random kontinu ya. Banyaknya anak yang akan diperoleh pasangan pengantin yang baru menikah. Banyaknya anak itu bisa 0, 1, 2, 3, itu diskrit ya. Jumlah pelanggan yang komplain per hari bisa 13, 50, tidak ada koma-koma di situ ya. Jumlah banyaknya itu diskrit ya. Tetapi berat semangka per buah. Jadi buah semangka itu beratnya kan bervariasi ya. Ada 50,874 ya. Ada 83,781 ya. Jadi berat itu kontinu ya, smooth, halus sekali ya. Nah, sekarang kita menuju ke paket yang ketiga ya. Harapannya mahasiswa sudah bisa menyesuaikan karena sudah dibahas di 2 paket yang sebelumnya ya. Seperti yang nomor 1 tadi, ingat bahwa total probabilitas itu sama dengan 1 ya. Jadi yang nomor 1 ini lengkapi saja sekiranya nanti kalau dijumlah itu harus sama dengan 1 supaya Px disebut sebagai sebuah fungsi probabilitas. Adapun untuk yang nomor 2, suatu variabel random discrete X mempunyai distribusi probabilitas berikut, maka nilai dari probabilitas X yang kurang dari 2. X yang kurang dari 2. X yang kurang dari 2 itu ya X yang sama dengan 1 itu kalau pada di tabel ya. Jadi ingat kembali bedanya antara diskrit dengan kontinu ya. Jadi kalau pada kasus diskrit
untuk X yang kurang dari 2 itu tidak termasuk 2. Tetapi dalam kasus kontinu, untuk X yang kurang dari 2 itu bisa termasuk 2. Karena selisihnya sangat kecil sekali karena dia kontinu ya. Tetapi kalau dia diskrit, maka X yang kurang dari 2 itu ya di bawahnya 2, tidak termasuk 2 ya. Jadi ingat kembali bahwa dalam kasus kontinu maka X kurang dari sama dengan 2 itu sama saja dengan X yang kurang dari 2 ya, sama. Nah, yang nomor 3, suatu variabel random discrete X mempunyai distribusi probabilitas berikut, maka nilai probabilitas X yang kurang dari 8. Ini sama dengan contoh yang tadi ya, yang di atas, berarti jawabannya adalah sama dengan 1 ya. Ya, P1 tambah P2 tambah P3 tambah P4 tambah P5 tambah P6 itu sama dengan 1 ya. Loh, kok tidak ditambah dengan P7? Ya boleh saja ditambah dengan P7, tapi P7 kan tidak ada nilainya, 0 ya. Tidak ada nilainya. Jika distribusi probabilitas dari suatu variabel random kontinu X dinyatakan oleh fungsi densitas Fx sama dengan 1/5 untuk interval nilai X dari 0 sampai 5, maka nilai probabilitas X yang kurang dari 1 adalah sama dengan, silakan dihitung saja, berarti integral dari Fx dx untuk X mulai dari berapa? Negatif tak hingga sampai 1 sebenarnya ya. Tetapi kita langsung bisa mengacu saja, Fx sama dengan 1/5 itu hanya terdefinisi pada X mulai dari 0 sampai 5. Berarti bisa kita hitung probabilitas X yang kurang dari 1 sama dengan integral dari 1/5 dx untuk X mulai dari 0 sampai 1. Nah, kita menuju sekarang ke soal nomor 5. Jika distribusi probabilitas dari suatu variabel random kontinu X dinyatakan oleh fungsi densitas Fx sama dengan 1/5 untuk interval nilai X dari 0 sampai 5, maka nilai dari probabilitas X yang lebih besar dari 0 ya. Ini dengan mudah sebenarnya jawabannya 1 ya. Dibayangkan saja ada persegi panjang, panjangnya itu 5, lebarnya itu 1/5 ya. Jadi panjangnya itu mulai dari 0 sampai 5. Maka bisa dibayangkan luas daerah di bawah kurva itu integral dari 1/5 dx untuk X mulai dari 0 sampai 5 ya. Itu sama dengan 1. Nah, menuju soal nomor 6. Dari fungsi-fungsi berikut manakah yang merupakan fungsi densitas ya? Silakan diperiksa saja integralnya untuk batas X yang ditentukan, apakah dia sama dengan 1 atau tidak. Kalau 1, maka dia disebut sebagai fungsi densitas. Jadi boleh menggunakan pendekatan integralnya begitu, atau langsung bayangkan saja bagaimana bentuk persegi panjangnya. Jadi kalau kalau fungsi yang nomor 1 itu panjangnya adalah 4, dari 0 sampai 4 itu panjangnya 4, lebarnya 1/3. Berarti pasti bukan. Ya, karena perkalian dari panjang dan lebarnya tidak sama dengan 1 ya. Boleh mengeceknya dengan cara begitu, atau langsung saja integral dari 1/3 dx untuk X mulai dari 0 sampai 4, apakah dia sama dengan 1 atau tidak. Kalau iya, maka disebut sebagai fungsi densitas. Mudah ya. Nah, soal yang terakhir, manakah yang merupakan contoh variabel random kontinu? Usia menikah perempuan Indonesia. Jadi usia menikah itu bervariasi ya, dia merupakan suatu variabel. Nah, usia itu halus, smooth, kontinu ya. Jadi setelah usia 17 tahun bukan 18 tahun tapi 17 tahun lebih 8 bulan lebih sekian hari dan seterusnya. Jadi itu suatu kuantitas yang kontinu ya, kontinum. Banyaknya anak itu diskrit 0, 1, 2, 3. Jumlah produk cacat bisa 30, 50 ya. Jadi
setelah 50 bukan 50, sekian, enggak ya. Jadi jelas yang kontinu adalah usia. Nah, itulah sesi feedback kali ini ya. Semoga penjelasan ini membantu dan semoga kemudian kita membaca lebih lanjut buku-buku referensi yang ada dan juga video-video yang sudah saya buat sehingga nanti pemahaman kita menjadi lebih baik. Saya ucapkan selamat terus belajar, salam sukses sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.